Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anakku, selamat, kalian sudah naik ke kelas 3. Nah, sayang sekali ya, kita tidak bisa bertemu atau bertatap muka secara langsung. Biasanya yang dulunya Senin sampai Jumat kita bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka, tapi sekarang kita ganti dengan tatap muka dan online. Nah, kali ini karena kita online, maka mari kita belajar bersama melalui video yang Budian sudah buat ini. Nah, Budian di sini kalau kemarin kelas 11 kalian basis data yang ngajar Pak Arif, kalau sekarang Budian yang ngajar. Nah, sebelumnya Budian sudah pernah tanya-tanya ke Pak Arif sampai sejauh mana sih kalian belajar mengenai basis data. Tapi di sini Budian ingin mengingatkan kembali, merefresh ulang ilmu-ilmu kalian, karena takutnya selama 6 bulan kalian prakerin, kalian tidak pernah berkutat dengan basis data dan lain-lain, kalian lupa. Nah, maka dari itu mari kita saksikan apa sih itu basis data. Ayo kita mengingat kembali mengenai basis data. Oke, yang pertama yaitu pengertian basis data. Ada yang bisa, ada yang mengingat. Nah, apa itu basis data? Yes, basis data adalah kumpulan dari berbagai macam variasi data. Nah, contohnya seperti apa maksudnya? Yaitu username, email, password, dan lain-lain. Kayak kalian mau daftar akun, itu kan pasti kalian mengisikan nama, atau kalian belanja online di Shopee, awal-awal pasti kalian mengisikan nama, alamat, tanggal lahir, atau nomor, dan lain-lain. Nah, itu yang kita sebut data. Kenapa kita sebut variasi? Karena memang bervariasi data itu. Bisa berupa angka saja, bisa berupa tanggal, atau bisa berupa kalimat. Nah, itu pengertian basis data. Oke, kemudian ingatkan kembali tipe-tipe basis data. Apa saja tipe-tipe basis data? Lupa? Oke, yang pertama yaitu ada flat file database. Nah, contohnya seperti ini tampilannya. Ini bayangkan saja. Oke, flat file database yaitu disimpan dalam file atau data yang disimpan dalam file. Contohnya apa? Excel, itu contoh yang paling gampang. Dipisahkan dengan koma atau tab atau garis-garis itu ya. Kalau Excel itu sebenarnya bisa disimpan, dipisahkan dari koma dengan koma, yaitu dengan extension CSV kalau kalian pernah tahu. Tapi flat file ini hanya digunakan untuk simple data saja, karena ketika data yang disimpan dalam file itu banyak, ukuran file pun juga akan besar dan membutuhkan penyimpanan yang besar. Oke, yang kedua yaitu non-relational database atau tidak ada relasi. Maksudnya apa? Nah, ini contoh saja, yaitu ada beberapa data atau kumpulan data, ada daftar produk dan pembelian. Tapi walaupun dari segi logika dia terhubung, tapi dari segi fisik datanya dia tidak terhubung, karena di sini ada non-relational database. Maksudnya Budian tadi dari segi logika itu daftar produk, namanya produk pasti kan dibeli. Jadi ada nama-nama produk di situ yang dibeli. Nah, itu maksudnya secara logika dia terhubung. Nah, di sini dia itu no SQL atau tidak menggunakan SQL. Apa Bu SQL? Oke, kita refresh ulang nanti saja. Yang kedua yaitu minimal structure, karena di sini data disimpan hanya menggunakan key dan value. Maksudnya key dan value itu apa sih? Key itu contohnya, key itu disimpannya nama, itu key, age atau umur itu key, value itu datanya atau isinya apa, nama itu key, value itu isinya ya. Kemudian
ini digunakan pada big data. Big data ini data yang sangat besar, artinya pengolahannya itu jumlah datanya itu lebih banyak dibandingkan data biasanya. Nah, yang ketiga yaitu relational database. Relational, kalau yang tadi non-relational atau tidak ada hubungan, di sini relational. Nah, jika kalian lihat gambar atau perbedaan gambarnya tadi ya, nah di sini ada garisnya, artinya apa? Terhubung. Ketika dia terhubung, maka di sini bisa menggabungkan beberapa kelompok data. Kalau yang tadi bedanya dengan non-relational tadi no SQL, kalau relational database kita menggunakan SQL. Kemudian karena terhubung tadi bisa menggabungkan beberapa kelompok data. Artinya apa? Kita bisa mengambil data sekaligus dari beberapa tabel dijadikan satu data. Menggunakan apa? Menggunakan SQL. Nah, jadi tipe basis data atau macam basis data itu ada 3. Flat file database, non-relational database, dan relational database. Nah, ini ada kotak merah ya. Apa bedanya flat file database dengan kedua ini? Yaitu adanya database management system. Nah, di sini Budian ingatkan lagi DBMS. Nah, ada yang pernah dengar atau dulu dengar sekarang lupa? Oke, DBMS itu apa sih? DBMS itu adalah software yang digunakan untuk mengelola basis data. Jadi ibaratnya kalau ada komputer ingin mengirimkan sebuah data atau meminta sebuah data, pastikan ada yang mengolah. Nah, yang mengolah itu siapa? Ya si DBMS ini tadi, si softwarenya. Mengolahnya untuk apa? Ya untuk minta ke servernya data seperti apa yang diminta, atau SQL-nya itu pasti nanti adanya di DBMS. Nah, contoh-contohnya apa sih softwarenya? Contohnya ini Microsoft Access, MySQL, kemudian Oracle. Ini contoh-contoh DBMS. Oke, tadi pengertian basis data sudah, tipe-tipe basis data sudah, kemudian DBMS sudah. Nah, mungkin sekarang Budian coba cari jawabannya. Apa sih yang kita cari? Tadi sempat Budian singgung SQL. Kemudian ada juga yang namanya MySQL. Nah, pengertian SQL itu apa sih? Kemudian apakah SQL ini sama dengan MySQL? Nah, coba dicari jawabannya. Oke? Mungkin itu saja yang Budian sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.